Guys, aku mau kasih tahu sama kalian, lebih baik kehilangan orang yang kamu sayang untuk mendapatkan orang yang sayang banget sama kamu. Pemirsa Intens Investigasi, Wardatina Mawa yang tengah menghadapi konflik rumah tangga dengan suaminya, Insanul Fahmi, terkait dugaan perselingkuhan dan pernikahan siri dengan Inara Rusli, ternyata tidak henti-hentinya menyuarakan sikap tegasnya. Dalam berbagai kesempatan, ibu satu anak ini menekankan bahwa ia lebih memilih melepaskan sang suami daripada harus berbagi atau memaafkan pengkhianatan. Mawa dengan menohok bahkan mengaku rela melepas suaminya, Insanul Fahmi, dan enggan bersanding dengan bekas orang. Mawa juga menegaskan sikapnya yang tidak mau berbagi suami dan memantapkan diri untuk bercerai. Mawa sekali lagi menegaskan sikapnya yang tidak ingin hidup dengan laki-laki pengkhianat. Lantas, seperti apa ungkapan Mawa yang mengaku lebih baik kehilangan orang yang disayangi? Di lain sisi, apa saja yang diungkapkan Insanul Fahmi usai sidang cerai? Dan seperti apa pula permintaan maaf Inara Rusli kepada Mawa dan Insanul? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, di tengah proses sidang cerainya yang masih terus berlangsung panas di Pengadilan Agama Medan, Sumatera Utara, Wardatina Mawa juga masih terus membagikan aktivitas kesehariannya dan juga menyuarakan perasaannya. Melalui unggahan terbaru di media sosialnya, Mawa terlihat tengah menikmati liburannya di Jepang dengan bermain salju dan bermain ski. Dan di tengah kondisi cuaca yang bersalju, Wardatina Mawa juga masih tetap memakai pakaian yang syar'i, namun tetap terlihat elegan. Selain itu, Mawa juga lagi-lagi seperti tengah menyindir seseorang dengan menulis kalimat menohok soal lebih baik kehilangan orang yang kamu sayangi daripada terus bertahan sama orang yang enggak pernah benar sayang sama kamu. Seperti inilah sindiran Mawa. Kadang ya, kita tuh terlalu sibuk mempertahankan orang yang kita sayangi, sampai lupa nanya ke diri sendiri, dia beneran sayang aku juga gak sih? Kita rela nunggu, rela ngertiin, rela ngalah terus, bahkan saat hati kita pelan-pelan capek banget. Padahal cinta itu gak seharusnya bikin kita merasa sendirian di dalam hubungan. Guys, aku mau kasih tahu sama kalian, lebih baik kehilangan orang yang kamu sayang untuk mendapatkan orang yang sayang banget sama kamu. Sebelumnya, melalui kuasa hukumnya, Mawa akhirnya angkat bicara mengenai hasil sidang perceraian dengan Insanul. Dengan berat hati, Mawa memutuskan untuk mengabulkan permintaan Insanul terkait hak asuh anak. Namun keputusan itu bukan tanpa batas, karena ada sejumlah syarat tegas yang diajukan sebagaimana diungkapkan oleh kuasa hukum Mawa yang menjadi garis penentu dalam kesepakatan tersebut. Seperti inilah syaratnya menurut kuasa hukum Mawa. Yang akan mengabulkan hak asuh anak itu jatuh di tangan pemerintah. Oke, masalah itu anak ya dapat bertemu dan berinteraksi dengan anak sepanjang tidak mengganggu jadwal sekolah atau izin penggugat dan kebersediaan anak dibawa oleh penggugat. Jadi kalau anak itu tidak ingin dibawa oleh tergugat, tidak boleh dipaksa gitu. Oke, masalah uang idah dan nikah itu kita belum masuk ke materi ya. Jadi itu nanti di materi dibicarakan. Dalam hal tadi itu hanya dibicarakan masalah hak asuh anak. Kuasa hukum Mawa pun turut angkat bicara mengenai tuntutan nafkah yang diajukan kliennya kepada Insanul.
Ditegaskannya bahwa nominal yang diminta masih tetap sama, seperti yang sebelumnya telah disampaikan di awal proses persidangan. Dan inilah permintaan pihak Mawa. Tetap ya, permohonan kami itu seperti gugatan awal ya. Seperti uang gas 1 juta, emas 45 juta. Itu tetap. Sementara itu, usai diperiksa polisi atas laporan dugaan illegal access terhadap Insanul Fahmi, Mawa menyampaikan pesan tajam dengan suara bergetar. Mawa meminta Insanul berhenti menyalahkan pihak lain dan fokus pada proses hukum. Mawa juga menegaskan bahwa langkahnya menggugat cerai sang suami tanpa adanya campur tangan dari siapapun. Menariknya, dengan tegas Mawa juga mempersilakan perempuan lain mendekati Insanul, seraya menyindir jika ia justru tak lagi menginginkan laki-laki bekas. Ada prinsipnya begini, ini kan terkait illegal access dan kami sampaikan bahwa Mawa tidak pernah memiliki akses untuk CCTV. Mawa tidak pernah menyuruh orang lain untuk mengakses CCTV dan Mawa juga tidak pernah mengambil akses CCTV tersebut. Mawa ini hanya mendapatkan informasi dari orang lain terhadap adanya bukti di dalam CCTV tersebut gitu. Jadi kami tegaskan bahwa tidak ada kaitannya Mawa dalam illegal access perkara ini. Paling sedikit statement aja ya untuk dari saya pribadi terkait gugatan cerai ya. Mungkin saya lebih memperjelas dan mempertegas juga di sini. Saya udah resmi menggugat di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Medan dari tanggal 26 dan baru keluar nomor perkaranya 990 nomornya. Dan saya perlu pertegas di sini bahwasanya saya melakukan ini secara sadar dan sama sekali tidak ada yang intervensi siapapun. Jadi tolong jangan sampai ada yang menyalah-nyalakan orang. Cukup aja saya sudah disakitin, saya sudah dizolimin. Tolong jangan selalu menyalahkan siapapun. Jangan menyalahkan si ini, itu. Ini murni pribadi dari saya sendiri. Oke, saya sudah ikhlas. Jadi kalau emang mau, silakan ambil aja. Saya tidak mau bekas-bekas. Menepikan ungkapan Mawa yang mengaku lebih baik kehilangan orang yang disayangi, di lain sisi, apa saja yang diungkapkan Insanul Fahmi usai sidang cerai? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Di sisi lain, usai sidang cerai, panasnya konflik antara Insanul Fahmi dengan Wardatina Mawa tampaknya belum juga mereda. Lewat sambungan video call, Insanul akhirnya buka suara soal tuntutan nafkah iddah dan mut'ah dari Mawa. Dengan nada tertahan, ayah satu anak ini mengaku akan menghormati apapun keputusan majelis hakim. Namun di balik ketegaran itu tersimpan luka yang tak mudah disembunyikan. Perpisahan ini diakui Insanul begitu berat. Meski begitu, Insanul menegaskan bahwa ia telah berjuang hingga titik terakhir dan memberikan segalanya yang ia mampu. Dan inilah ungkapan terdalam dari hati Insanul Fahmi. Ada 100 juta itu bang. Ya itu biarlah nanti kami tebal ya. Kita berusaha secara mengurus majelis dan kita hargai aja. Karena kan banyak yang dipertimbangkan kan. Udah bulat bang untuk ingin berpisah dengan Mawa bang? Sebenarnya sih kalau dari saya lumayan berat ya. Cuman kan kita udah berupaya semaksimal mungkin. Pekan depan bakalan hadir bang? Belum tahu sih, insya Allah sih. Saya sih serahin yang di sini. Karena ada Bang Ardi ini kan Bang Pisan. Jadi ya lumayan lah. Lihat nanti kondisinya seperti apa.
Masih dalam video call yang syarat emosi, Insanul Fahmi meluapkan kekesalannya kepada Mawa. Ia menyesalkan pesan-pesan pribadinya sebagai seorang ayah yang justru dipublikasikan ke media sosial. Bagi Insanul, hal itu bukan hanya melukai secara personal, tapi juga memperkeruh situasi persidangan. Dengan nada meninggi, ia menegaskan tindakan tersebut tak seharusnya terjadi. Bahkan, ia menyebutnya sebagai sesuatu yang tidak baik dan berpotensi menjadi dosa jariah, karena terus tersebar dan dikonsumsi publik secara luas dan terbuka. Yang mana juga nggak tahu, paling ada berita tentang aku dari awal udah aku blokin kan media sama akun-akun gue sendiri, udah nggak pernah lewat lagi. Ya karena aku kesel, karena aku kejar-kejar kemarin kok kayak diredain gitu kan. Aku kan ngejar kebaikan bareng-bareng juga, atau mau damai juga kan, untuk supaya semua proses hukum udahlah kita di rumah tangga apa, tapi dia nantangin terus. Warga nantang. Ya itu seharusnya tidak seperti itu ya, makanya tadi aku juga udah ngomong juga pas mediasi nggak baik gitu, tapi jadi dosa jariah kan, ada jariah bang ngomong gitu nanti dosa juga tambah banyak dosa, makin banyak dosa. Dari kekecewaan yang diungkapkan Insanul Fahmi usai sidang cerai. Lantas, seperti apa pula permintaan maaf Inara Rusli kepada Mawa dan Insanul? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi. Sementara itu, Inara Rusli juga sempat mengunggah permintaan maaf melalui akun media sosialnya. Inara menyampaikan permohonan maaf kepada Insanul Fahmi beserta keluarganya, kemudian juga kepada Wardatina Mawa dan keluarganya atas tutur kata dan sikapnya yang mungkin tidak berkenan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan aku, Inara, menyampaikan beberapa kata dari lubuk hati yang paling dalam. Dan aku juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada Insan beserta keluarga besar, dan juga Mawa beserta keluarga besar. Maaf untuk semua lisan sikap yang menyakiti dan setiap perbuatan yang juga tidak berkenan di hati kalian. Dan segala kerendahan hati, aku menyampaikan permohonan maaf. Maaf lahir dan batin. Tak hanya itu, Inara Rusli juga menyampaikan permintaan maaf sekaligus rasa terima kasih kepada kedua orang tua serta keluarganya. Ia juga turut mengungkapkan apresiasi dan permohonan maaf kepada para guru yang telah membimbingnya. Inilah ungkapan yang disampaikan Inara Rusli. Aku ingin mengucapkan permohonan maaf khusus terhadap Mami yang sudah melahirkan aku ke dunia ini. Terima kasih banyak atas semua doa yang gak pernah putus, kesabaran yang begitu luas, yang selalu menerima aku untuk pulang. Dan aku minta maaf untuk semua kata yang melukai, untuk semua langkah yang mungkin bikin Mami kecewa, untuk semua perbuatan atau sikap yang mungkin juga menyakiti. Dengan segala tindak hati, aku menyampaikan permohonan maaf. Mohon maaf saya dan batin ini. Dan aku juga menyampaikan permohonan maaf untuk keluargaku, keluarga besar semuanya. Terima kasih untuk selalu mendukungku dan mendoakanku. Aku ingin minta maaf atas semua langkah yang membuat kalian juga kecewa. Dengan segala kerendahan hati, aku menyampaikan permohonan maaf. Maaf lahir batin.
aku juga menyampaikan terima kasih dan sekaligus permohonan maaf pada guru-guruku. Terima kasih atas bimbingannya selama ini. Terima kasih atas ilmunya. Maaf untuk semua lisan, sikap, dan langkah yang mungkin juga mengecewakan kalian semuanya. Dengan segala kerendahan hati aku menyampaikan permintaan maaf. Maaf lahir dan batin. Semoga di hari kemenangan ini, dengan saling memaafkan, membuat hati kita menjadi lebih lapang dan kembali fitri. Dan semoga Allah menerima segala amal ibadah kita dan mempertemukan kita kembali dengan Ramadan di tahun berikutnya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.